تبارك وتعالى آلا فوق آلا ونجاهم بمغفرته من دار الأشقياء وأسكنهم بفضله ورحمته فسيح دار الأتقياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. Hamba-hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kepada Allah kita panjatkan puji dan syukur. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita untuk sama-sama melaksanakan ruku dan sujud sebagai bekal utama bagi kehidupan masa depan yang pasti dan abadi. Tidak terukur nikmatnya, tidak terukur bahagianya, tidak terukur juga kerukunan hidup antara satu dengan yang lainnya. Beberapa pertemuan kita mengkaji surat Ad-Duha dan belum setengahnya. Kita adakan selingan dulu sekarang dengan mengkaji sunnah yang bukunya mudah-mudahan sudah tersebar. Sudah dibagikan belum? Oh iya. Jadi sekarang kita akan membuka buku Manhaj Memahami Sunnah. Bisa diulang nanti di rumah masing-masing, di alat komunikasi masing-masing. InsyaAllah kita mulai kajian sunnah dalam arti yang InsyaAllah lebih luas daripada yang biasa kita bahas sebelum-sebelumnya. Berlandaskan kepada surat Al-Hasyr ayat 7, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Terjemahan yang ada berbunyi, apa yang didatangkan Rasul kepadamu maka ambillah, apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ayat ini mengandung bimbingan universal bagi kehidupan manusia yang secara garis besar meliputi 3 hal, yaitu perintah, larangan, dan pilihan. Wa ma atakumur rasul, yang dibawa Rasul berarti harus kita ikuti. Tapi ada kalimatnya wa ma atakum, yang dibawakan Rasul untuk kamu. Kumnya itu jangan dilewat itu. Beda dengan wa ma atar rasul. Kalau wa ma atar rasul, apa saja yang dilakukan Rasul ya termasuk yang bukan untuk kita. Tapi kalau wa ma atakum, apa yang dibawa Rasul kepadamu, ini berkaitan dengan sunnah yang harus diikuti atau syariat Allah. Sebab tidak semua yang dilakukan Rasul harus kita ikuti, dan tidak semua yang ditinggalkan Rasul harus kita jauhi. Ini yang penting untuk kita gali ini. Banyak orang yang memahami pokoknya semua praktik Rasul harus kita ikuti. Saya yakin tidak semuanya dapat kita laksanakan. Terutama Rasul istrinya 9, jangan diikuti. Tapi wa ma'atakum, apa yang dibawa Rasul untukmu, kepadamu, mu-nya itu jangan sampai dianggap sederhana. Fakhudhu, ambillah oleh kamu, wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang Rasul dari dirimu maka jauhi. Bukan berarti yang ditinggalkan Rasul harus kita jauhi, tapi yang Rasul larang harus kita jauhi. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, masuknya ke mana? Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah saat melaksanakan perintah, bertakwalah kamu kepada Allah saat menjauhi larangan, dan bertakwalah kamu kepada Allah saat tidak ada perintah, tidak ada larangan. Gunakan akal, gunakan ilmu untuk menggali apa manfaatnya dan apa bahayanya. Sekiranya kita memandang, oh ini berguna, tapi dilarang, enggak ada larang, bertentangan enggak dengan ajaran, harus kita bertakwa kepada Allah. Jadi saya pahami dari ayat ini, ya ada 3 hal, ada perintah, ada larangan, dan
ada pilihan. Nah, untuk menentukan pilihan, Rasulullah SAW juga sudah menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dah kutiba lahu mithlu ajri man 'amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan fa'umila biha ba'dah kutiba alaihi mithlu wizri man 'amila biha wa la yanqusu min auzarihim syai'." Hadis ini jelas riwayat Muslim, namun rasanya kurang sering terdengar. Apa maknanya? Rasul bersabda, barang siapa yang menetapkan satu sunnah yang baik dalam Islam, sanna sunnatan, melakukan suatu perbuatan yang dipandang baik, niat Islam, lalu diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat untuknya pahala sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang mereka peroleh. Contohnya apa ini? Ya tentu kalau ikut Rasul bukan mansana sunnatan, tapi mansana sunnatan Nabi. Tapi kalau mansana sunnatan, mansana fil Islami sunnatan, artinya perbuatan baik yang tidak dicontohkan Rasul. Dan ternyata perbuatan baik tersebut bermanfaat, berguna, tidak bertentangan dengan syariat Allah, tidak bertentangan dengan sunnah Rasul, dan diikuti sama yang lain. Contohnya apa? Oh, banyak sekali. Para ulama menyusun kitab tafsir, menyusun kitab syarah hadis, kitab akhlak, kitab akidah, kitab usul fikih. Itu enggak contohkan Rasul, enggak ada perintah Rasul. Tapi jelas berguna, bermanfaat. Itu sunnatan hasanah itu. Atau sekarang kita mengadakan kegiatan sosial di sini yang dirutinkan umpamanya, entah setiap bulan, entah beberapa kali, bermanfaat jelas, tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya, dan itu adalah merupakan sunnatan hasanah. Tapi sebahagian orang berkata yang dimaksud sunnah hasanah sunnah Nabi. Baik, kita lanjutkan hadis. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang melakukan perbuatan baik, perbuatan buruk, sunnatan sayyi'atan, perbuatan buruk fil Islam, niat melaksanakan ajaran Islam, artinya ibadah dengan cara yang buruk, bertentangan dengan ajaran Allah, diikuti sama yang lain, maka dia akan terkena hukuman atas perbuatan dirinya, dan juga akan ditambah dengan hukuman-hukuman yang akan ditimpakan kepada para pengikutnya, tanpa mengurangi hukuman pada para pengikutnya. Contohnya apa? Mengadakan acara keislaman, tapi jelas-jelas ini merusak akidah. Membuktikan yuk kita agungkan Rasulullah, tapi dengan acara-acara kemusyrikan. Niatnya mencari ridha Allah, niatnya membuktikan cinta kepada Rasul, sambil joget di masjid kadang-kadang. Itu ditemukan di mana? Bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga banyak. Bahkan ada yang disebut dengan tariqah tertentunya, oh sampai pingsan saking semangatnya gitu kan. Oh sampai loncat-loncat sampai segala macam. Jelas itu adalah sunatan sayyi'atan itu. Masa khusyuk ibadah kok sampai pingsan? Tidak sadarkan diri. Ini jelas ada, bukan cuma ya di daerah kita, di luar negeri juga ada. Ya umpamanya di Irak, di Iran, cinta Rasul dengan mukul-mukul badan sampai berdarah-darah. Itu jelas adalah sunnatan sayyi'atan. Niatnya melaksanakan aktivitas ingin membuktikan cinta Rasul, tapi jelas itu adalah bertentangan. Para pengikutnya berdosa dan yang diikutinya lebih besar tanggung jawabnya.
Makna sunnah kalau begitu apa? Umumnya masyarakat memandang bahwa lafaz sunnah terbatas pada sunnah Nabi Muhammad, yaitu sunnah yang wajib diimani dan diikuti. Benarkah demikian? Sebelum memahami makna sunnah secara khusus yang wajib diimani, sangat penting untuk memahami makna sunnah secara umum, yaitu lafaz sunnatan tadi. Sanna sunnatan memiliki makna banyak artinya, yaitu membuat, membentuk, menggambar, meletakkan, menetapkan, membiasakan satu kebiasaan dan makna lainnya. Jadi man sanna fil Islam sunnatan, siapa yang memang menetapkan satu sunnah dalam Islam. Sunnahnya bagaimana? Hasanah apa sayyi'ah? Ada yang baik, ada yang buruk, dan hadisnya sahih riwayat Muslim ya. Jadi tergantung konteksnya. Karena itu ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, lafaz sunnah ini ada yang disematkan kepada Allah, Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, dan orang-orang beriman, dan umat terdahulu secara umum. Bahkan kata sunnah tidak selalu identik dengan hasanah, dengan baik. Akan tapi ada juga sayyi'ah, yaitu sunnah yang buruk. Di mana saja kita perhatikan ditemukan lafaz-lafaz sunnah, mari kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran. Jadi diangkat dalam buku ini sunnah lebih luas, tidak hanya sebatas sunnah Nabi, bukan hasil pemikiran, tapi ayatnya jelas, dalilnya jelas. Lafaz sunnah dalam Al-Quran dan hadis, kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran. Lafaz sunnah kita temukan dalam Al-Quran dan hadis Nabi antara lain sebagai berikut. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Sunnatullah, kalimatnya sunnatullah, tidak diragukan. Surat Al-Ahzab ayat 38. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Ketetapan Allah itu merupakan ketetapan yang pasti berlaku. Lafaz sunnah pada ayat ini berhubungan dengan syariat Allah. Jadi sunnatullah artinya di sini syariat Allah, ketetapan dari Allah yang diberikan, yang diturunkan kepada para nabi terdahulu sebelum nabi akhir zaman. Karena kalimatnya min qablu, alladzina khalau min qablu, yang sudah dulu. Artinya sunnatullah yang ditetapkan untuk dilaksanakan oleh umat terdahulu sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa. Atas dasar ini, maka kata sunnah tidak hanya terbatas pada sunnah yang ditetapkan bagi umat Nabi Muhammad seperti yang tercantum dalam kutub sunnah sahihah, akan tapi meliputi ketetapan yang telah diturunkan kepada para nabi dan umat terdahulu. Itu makna sunnatullah. Kita perhatikan lagi, masih surat yang sama, dan ada surat Al-Fatah. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi kata sunnatullah dalam Al-Quran terulang sampai 3 kali. Al-Ahzab 38, Al-Ahzab 62, Al-Fatah 23. Hukuman itu, ini terjemahan yang ada, yang ditetapkan oleh Kemenag, yang direvisi tahun 2019, yang di launching tahun 2020. Alhamdulillah saya pada hari Rabu yang lalu, baru seminggu, saya berangkat ke Jakarta mengikuti uji publik 3 juz tafsir Kemenag. Jadi dari juz 1 sampai juz 3 saya mendapatkan kesempatan juga menyampaikan presentasi hasil bacaan saya sendiri. Ya, yang hadir memang luar biasa lah, guru-guru besar. Sehingga orang-orang yang tidak kenal saya manggilnya Prof. Enggak, saya bilang saya bukan Prof. Karena memang yang ada di situ Prof semuanya gitu kan. Sedikit yang tidak mendapatkan gelar Prof lah gitu.
Makanya saya juga dipanggil Prof juga. Saya bilang, enggak, saya jangan dipanggil Prof, biasa-biasa saja. Ya alhamdulillah bertemu sekitar 60 orang di Jakarta membahas tentang uji publik tafsir baru 3 juz 1 sampai 3, tapi hanya menampung pemikiran, enggak ada perdebatan, cuma menampung, nanti akan digali, diolah oleh tim di sana. Jadi Kemenag punya program ingin membuat tafsir Al-Quran yang menjadi rujukan umat Islam Indonesia, yang boleh jadi orang Brunei, Malaysia, Singapura mungkin mengikutinya. Makanya diupayakan sesempurna mungkin. Tapi tentunya tidak mungkin akan sempurna bagaimanapun. Karena Al-Quran begitu luas, sehingga beberapa pembicara menyampaikan pemikirannya, akhirnya dia pun berkomentar, sebetulnya pemikiran saya ini katanya baru akan tersebar kalau saya sendiri yang bikin untuk diri saya, katanya. Sebab kalau yang namanya digabung, tetap saja kumpul pemikiran-pemikiran, yang setuju, yang tidak setuju, jadi ramai aja sudah. Saya pun sepulangnya dari sana, malam-malam berpikir, karena memang kurang mendapatkan respon tentang masalah penulisan Al-Quran. Saya angkat kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi akhir zaman ini, punya 4 nama kan? Al-Quran, Al-Kitab, Al-Dzikr, dan Al-Furqan. Di mana-mana yang namanya tafsir dikenal tafsir Al-Quran, tapi tidak terdengar tafsir Al-Kitab. Padahal Al-Quran itu bacaan yang terdengar, Al-Kitab tulisan yang terlihat. Baik bacaan ataupun tulisan, untuk wahyu yang ditetapkan demi kepentingan hidup umat Islam secara menyeluruh sampai hari kiamat tiba, masing-masing dari bacaan dan tulisan punya keistimewaan yang tidak biasa dikenal sebelum-sebelumnya. Bacaan ada yang sebut dengan gunnah, izhar, idgham, ikhfa. Walaupun istilah itu baru, tapi itu praktek dari Rasulullah. Belum lagi ketika bacaan itu diturunkan Jibril dengan sekian banyak membaca. Antara lain, walaqad adalla minkum jublan katsira, jubulan katsira, jibilan katsira, jubulan katsira. Ada 4 bacaan. Dan 4 bacaan tersebut bukan untuk keringanan kabilah, karena sama, semuanya juga ringan, tapi tentu untuk keringanan memahami. Dengan 4 bacaan, maka maknanya pun akan terlihat 4 makna. Ya, baik, saya lanjutkan lagi. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah, hukuman itu. Ini kalimatnya sunnatullah disebut hukuman. Kalau tadi ya syariat lah. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnatullah pada nabi-nabi. Kalau ini hukuman ya bukan kepada nabi. Sebagian sunnatullah yang berlaku terhadap orang-orang yang telah terdahulu berlalu sebelum kamu. Engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnatullah. Sunnatullah tidak berubah. Sunnatullah pada alam, sunnatullah pada masa lalu, sunnatullah yang ditetapkan untuk kepentingan hidup manusia. Yang namanya air beda dengan batu, itu sunnatullah dalam urusan alam. Lafaz sunnah di sini sangat erat hubungannya dengan peristiwa yang dialami umat terdahulu. Jadi kalau istilah, oh kita mau ikut sunnah, lanjutkan sunnah apa, sunnah siapa? Tidak hanya sekedar ikut sunnah. Sunnatullah, sunnah para nabi, sunnatul awwalin. Harus jelas. Banyak sekali dari mereka yang terkena hukuman dari langit akibat membangkang terhadap syariat Allah, dan sedikit sekali dari mereka yang selamat. Sunnatullah di sini adalah hukuman yang ditimpakan kepada orang terdahulu. Dengan 2 ayat di atas, maka lafaz sunnatullah dapat dipahami mengandung banyak makna, meliputi syariat Allah yang diturunkan kepada para nabi terdahulu.
yaitu aturannya yang mengandung perintah dan larangan untuk kepentingan umat terdahulu dan umat sekarang. Jelas, kalau yang diturunkan dulu berguna buat sekarang, maka diungkapkan dalam Al-Quran. Ada pelajaran buat kita semuanya. Ketetapan Allah berupa pertolongan untuk para pejuang terdahulu dari kalangan para nabi dan rasul serta para pengikutnya yang berjuang bersama mereka. Ini sunnatullah juga. Kenapa kaum Nabi Lut dihantam ya dengan bencana. Kaum Nabi Nuh juga dengan bencana besar berupa bukan banjir ya, apa namanya itu ya. Sebesar-besarnya banjir sekarang gak sampai menelan gunung lah. Kalau zaman Nabi Nuh gunung aja tenggelam. Itu apa namanya kalau begitu tuh. Nah kemudian hukuman Allah yang menimpa kaum musyrikin yang membangkang terhadap aturannya. Itu semuanya disebut sunnah itu. Tapi sunnatullah. Kemudian ada lagi sunnatul awwalin. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnah orang-orang terdahulu. Kalimat Al-Quran tambah dari penerjemah ya. Bihi ini kepada wahyu yang mungkin menyeluruh, berupa Al-Quran, berupa Alkitab, berupa zikir, berupa Furqan. Karena memang yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat ini mengandung peringatan yang ditujukan kepada umat sepanjang zaman dengan peristiwa yang telah dialami orang-orang terdahulu yang disebut sunnatul awwalin. Lafaz sunnah di sini bermakna sejarah kehidupan atau perjalanan hidup umat terdahulu. Disebut sunnah juga. Yaitu kehidupan para pembawa risalah dan kehidupan umatnya yang menerima dakwah serta kehidupan umatnya yang menolak dakwah. Itu sunnah semuanya itu. Ayat ini menjelaskan siapa dari mereka yang berdakwah menyeru umat menuju umat manusia ke jalan yang benar dan siapa dari mereka yang menolak dakwah. Mengapa mereka menolak seruan kepada kebaikan dan keselamatan? Mereka menolak karena dikuasai oleh tuntutan hawa nafsu. Mereka membuat aturan sesuai tuntutan nafsu dan mengikuti ajaran yang tidak jelas. Karena tuntutan nafsu tidak jelas dan tidak pernah ada ujungnya hingga azab menimpa para pelakunya. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul azabu qubula. Tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan untuk memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali akan datang kepada mereka sunnatul awwalin, ketetapan Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datang kepada mereka azab yang nyata. Ini jelas kalimat sunnah sudah sunnatullah begitu luas maknanya dan sunnatul awwalin. Lafaz sunnatul awwalin dalam ayat di atas bermakna perjalanan hidup umat terdahulu yang tenggelam dalam kesesatan akidah. Berarti sunnah, ada sunnah yang harus kita jauhi nih. Sunnatul awwalin adalah kesesatan ini. Kesesatan akidah dan kebecatan akhlak. Mereka menantang siksa Allah di dunia dan azabnya di akhirat. Sunnatul awwalin dalam ayat ini adalah ketetapan Allah berupa hukuman yang ditimpakan kepada orang-orang kafir. Untuk apakah sunnah ini dikemukakan dalam Al-Quran? Tentu semua kisah yang ada dalam Al-Quran hidayah buat kita semuanya. Bukan kisah-kisah sebagaimana dongeng pas sorenya ya, untuk menghabiskan waktu yuk ngobrol dengarkan dongeng ya. Enggak begitu kalau kisah dalam Al-Quran. Tentu untuk apa? Agar para pembaca Al-Quran selalu mengambil pelajaran dari peristiwa yang telah lalu untuk pembekalan diri bagi kehidupan saat ini dan masa mendatang. Dengan mengingat berbagai peristiwa yang menimpa umat terdahulu,
maka umat ini akan semakin waspada dan dapat meningkatkan rasa takut. Namun bukan takut yang membuat diri tidak berani berbuat, melainkan rasa takut yang produktif, yaitu meningkatkan kualitas khusyuk dalam ibadah dan sangat hati-hati dalam mengambil langkah. Takut jelas ini adalah merupakan bekal dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila takut itu dilandaskan kepada keimanan, adalah merupakan aktivitas qalbu yang diikuti jasad demi pembekalan masa mendatang. Artinya apa? Takut yang produktif, bukan menjauh, tapi menjauh yang membahayakan dan mendekati yang menyelamatkan, yang membahagiakan. Takut kepada Allah, dekati dia. Beda dengan takut kepada binatang buas, jauhilah dia. Kalau takut kepada Allah, sering-sering mendekatinya. Sebagaimana cinta kepada Allah, beda dengan cinta kepada manusia. Cinta kepada manusia banyak senyum, banyak memberi. Cinta kepada Allah banyak menangis dan banyak minta. Sebaliknya ya. Apabila tidak banyak minta kepada Allah, itu tidak cinta itu. Karena Allah adalah Al-Wahhab, Maha Pemberi. Jadi kalau Wahabi itu apa ya? Wahabi itulah orang yang dekat dengan Al-Wahhab, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu secara kebahasaan ya. Khusyuk pada saat mereka membaca ayat-ayat Al-Quran berupa wahyu yang diturunkan, dan selalu tafakkur pada saat membaca ayat-ayat Allah berupa ciptaannya yang senantiasa disaksikan setiap saat. Wahyu dibaca, didengar, itu adalah ayat-ayat Allah. Alam raya dilihat dan dimanfaatkan, dipikirkan, itu juga ayat-ayat Allah. Ada ayat yang terdengar dan dibaca, ada ayat yang terlihat dan difikirkan. Tapi untuk Al-Quran ada tulisannya, itu ayat dilihat. Dan untuk alam ini ayat Allah juga. Semuanya membimbing kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu Allah tegaskan, orang yang tidak mengatakan la ilaha illallah terancam dengan siksa. Kenapa? Karena alam sekitar ini mengajak kita untuk mengatakan la ilaha illallah semuanya. Bukankah kalau burung terbang mengingatkan kita adanya yang menerbangkan? Bukankah kalau buah-buahan bermunculan dengan warna-warni rasanya beragam membimbing kita untuk mengingat yang maha kuasa? Bukankah sekian banyak peristiwa terjadi di luar dugaan? Itu sebetulnya dugaan manusia tidak sampai, tapi semuanya adalah ada yang menetapkan, ada yang mengatur, membimbing kita untuk mengingatnya. Di antara bentuk siksaan Allah, ada yang langsung ditimpakan kepada pelaku perbuatan durhaka, dan ada pula yang ditunda dan ditimpakan pada waktu lain sesuai kehendaknya. Ini juga salah satu makna dari lafaz sunnah yang dihubungkan kepada para pelaku durhaka. Sunnah juga, perbuatan durhaka itu sunnah juga, sunnatul awwalin namanya. Karena itu kata sunnah tidak selalu terpuji atau positif. Akan tetapi di dalam Al-Quran ditegaskan adanya sunnah yang tercela serta perlu dijauhi. Jadi ungkapan ikut sunnah tidak dibiarkan berlalu begitu saja yang bermakna umum. Akan tetapi mesti diikuti dengan kata yang membatasi makna, yaitu dengan menyebut ikut sunnah Nabi, sunnah khulafa rasyidin, atau sunnah hasanah. Jadi sunnah yang harus kita ikuti, sunnah Nabi, sunnah khulafa rasyidin, sunnah hasanah. Apa itu sunnah hasanah? Sangat umum. Kalau sunnah Nabi, jelas nabinya.
Khulafa' Rasyidin jelas Khulafa' Rasyidinnya. Dan kata Khulafa' Rasyidin itu sendiri sangat luas. Walaupun sering dibatasi dengan nama orang tertentu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada yang menambah dengan Umar bin Abdul Aziz. Tapi Rasulullah tidak menyebutkan nama-nama siapa yang dimaksud dengan Khulafa' Rasyidin. Dalam hadis tidak ditemukan keterangan Rasul siapakah nama orang yang mendapatkan gelar Khulafa' Rasyidin. Yang ada dalam hadis itu adalah al-mubasysyirina bil jannah. 10 orang sahabat yang diberitahu akan masuk surga. Itu ada nama-namanya. Antara lain yang 4 itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Antara lain. Tapi yang dimaksud dengan Khulafa' Rasyidin siapa? Sifat itu, bukan nama orang. Hanya sejarah menyatakan setelahnya Rasul wafat, yang menjadi khalifah Abu Bakar, lanjutkan Umar, lanjutkan Utsman, lanjutkan Ali. Disebutlah mereka adalah termasuk golongan Khulafa' Rasyidin. Dan kita pun memang yakin mereka adalah betul-betul Khulafa' Rasyidin. Tapi apakah hanya 4 orang itu yang dimaksud dengan Khulafa' Rasyidin? Rasul tidak membatasinya. Sekarang jadi tadi sudah sunnatullah, sunnatul awwalin. Ketiga, sunnah Nabi. Dalam hadis riwayat Malik, kitab Muwatta Malik menyatakan an Malikin annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyih. Rasul bersabda, telah aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Setiap kali kita mendengar kalimat sunnah, sesuai sunnah ya, kalimat sesuai sunnah, maka yang tersirat di benak kita adalah sunnah Nabi, sesuai sunnah Nabi. Apakah dapat dipastikan bahwa kalimat sesuai sunnah itu benar-benar selalu sesuai dengan sunnah Nabi? Yaitu sunnah yang meliputi perkataannya dan perbuatannya. Atau ada makna lain, yaitu sesuai pemahaman masing-masing terhadap sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu kan sabda Rasul atau keterangan para sahabat tentang perilaku Rasul. Sabda Rasul, bahasa Rasul itu sangat luas. Banyak pemahaman yang beragam. Sebagaimana cara memahami ayat Al-Quran telah terjadi keragaman memahami. Demikian pula keragaman memahami sabda Rasul. Yang paling saya temukan, yang paling sering dan sering mengemuka adalah man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Hadis riwayat Muslim. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun. Hadis riwayat Bukhari. Man ahdatsa, siapa yang membuat sesuatu yang baru, fi amrina, dalam urusan kami. Artinya praktek beribadah melaksanakan ajaran Allah. Sesuatu yang baru diniatkan untuk Islam. Ma laisa fihi, ternyata tidak ada dalam Islam. Atau ma laisa minhu, ternyata tidak bisa dihubung-hubungkan kepada Islam. Tidak bersumber kepada Islam. Fahuwa raddun, itu ditolak. Bagaimana sekarang? Sesuatu yang baru diniatkan untuk melaksanakan Islam dan ada dalam Islamnya. Apakah itu tertolak? Umpamanya, praktik sholat malam Ramadan setiap malam. Itu jelas baru di zaman Rasul enggak ada. Karena zaman Rasul dilaksanakan hanya 3 malam, itu pun tidak terus-menerus. Rasulullah melaksanakan sholat berjamaah malam Ramadan tanggal 24, 26 dan 28. Demikian riwayat hadis Ahmad. Jadi 3 kali saja Rasulullah berjamaah sholat malam Ramadan.
Kemudian zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bersama Abdurrahman bin Abdul Qari, Al-Qari, dia keluar, maka dilihat di masjid, oh rame, di sudut sana ada berdua, di situ tiga, rame lah gitu, baca Al-Quran, ada yang sedang sholat dengan Al-Kahfi, dengan Al-Baqarah, dengan Ali Imran, rame. Pas Umar bin Khattab masuk ke masjid, aduh rame banget nih, tidakkah sebaiknya disatukan saja satu orang imam? Ini mah banyak sekali. Ada imam diikuti 10 orang, imam diikuti 1 orang, imam diikuti ramai. Maka Umar bin Khattab berkata, "Inni ara law jama'tuhum ala qari'in wahidin lakana amsal." Aku punya pandangan dan pasti ini adalah baik. Pandangan aku satukan mereka satu imam saja, jangan ramai begini. Maka Umar memanggil Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam, dan masyarakat diperintahkan untuk bermakmum kepada Ubay bin Ka'ab. Berlangsunglah solat malam Ramadan dengan seorang imam. Hari-hari berikutnya Umar mendengar terus dilakukan setiap malam. Sampai masuk Umar ke masjid, betul-betul sedang berlangsung salat malam dengan seorang imam. Dan Umar berkata, "Ni'mal bid'atu hadhi." Ini enggak pernah dilakukan Rasul kayak begini. Zaman Rasul cuma 3 kali. Sekarang setiap malam berjamaah terus. Ini bid'ah terindah. Kalimatnya ni'mal bid'atu hadhi. Ni'mal bid'atu, bid'ah yang paling indah, bid'ah yang paling baik. Jadi yang memberi nama bid'ah itu Umar. Dan ketika Umar menyatakan ini bid'ah, tak seorang pun dari sahabat menolak. Tak seorang pun dari sahabat protes, jangan dibilang bid'ah dong. Enggak ada. Ya udah, emang bid'ah. Karena tanpa contoh. Tapi fil Islam, ya jelas fil Islam. Malaysa minhu, oh minhu. Kalau malaysa minhu bukan dari situ. Ini ada contohnya dari Rasulullah, cuma praktiknya beda. Rasul cuma 3 kali selang 1 malam. Ini setiap malam. Yang setiap malamnya itu bid'ah. Tapi sholat malamnya kan tidak bid'ah. Artinya minhu, ada sumbernya, ada hubungannya. Apakah ini ditolak? Tidak seorang pun berkata itu tertolak. Bahkan praktik sholat tarawih setiap malam di seluruh dunia berlangsung tanpa ada masalah. Nah, yang memberi nama bid'ah itu Umar bin Khattab, bukan para ulama belakangan. Artinya sabda Rasulullah kullu bid'atin dhalalah dipahami oleh Umar bin Khattab dan sahabat yang lainnya bukan larangan mutlak berbuat bid'ah. Sebab kalau larangan mutlak berbuat bid'ah, pasti yang tadi sebutkan bid'ah, oh kalau gitu kita jauhi. Ternyata enggak. Umar menilai nikmal bid'ah, enggak ada yang protes, apalagi meninggalkannya. Dilanjutkan terus. Kenapa? Karena itu man ahdatsa fi amrina hadza, melakukan satu perbuatan yang baru tanpa contoh sebelumnya dalam Islam, tetapi ada hubungan dengan Islam. Bukan terpisah. Kalau yang tadi, yuk kita adakan acara membuktikan cinta Rasul. Kalau memang cinta bahagia, yang namanya bahagia ekspresikan sesuai dengan kehendak masing-masing. Ada joget-joget, ada yang itu adalah jelas sekali bertentangan. Itu ma laisa minhu, itu ma laisa fihi, tidak ada dalam Islam, tidak ada hubungan dengan Islam yang begitu. Itu yang raddun. Tapi kalau tadi salat tarawih enggak raddun. Walaupun baru, walaupun dikatakan bid'ah, tetapi tidak termasuk bid'ah yang tertolak. Terus bagaimana kullu bid'atin dhalalah? Setiap bid'ah kan dhalalah. Ini mengulang sedikit tentang wa wajadaka dhalan fahada. Bahwa yang dimaksud dengan dhalalah tidak selalu berkaitan dengan keyakinan, tetapi ada yang berhubungan dengan perasaan semata. Kita sedang di perjalanan,
benar ini jalan ke sini ya? Rasanya saya ragu nih. Dolalah itu kan. Ternyata betul. Salah jalan. Mau balik lagi susah. Itu dolalah itu. Tapi kan dolalah seperti itu tidak terancam dengan kemurkaan Allah. Enggak. Salah jalan disebut tersesat. Enggak sampai terancam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut wa wajadaka dhallan fahada, sama sekali tidak ada kaitan dengan kebencian, kemurkaan yang akan menimpanya. Enggak. Tapi wa wajadaka dhallan, Allah mendapati engkau dalam keadaan dolalah dalam segi perasaan Rasul. Rasulullah sedih, bimbang, gelisah melihat umat kacau, melihat umat penuh dengan kemungkaran, kemaksiatan. Di sana merampok, di situ berzina, di sana mabuk. Rasulullah berat sekali melihat mereka. Itulah dolalah yang dialami Rasul. Tapi dolalahnya Rasul pintu untuk turunnya hidayah, pintu untuk datangnya hidayah, pintu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Kita semuanya diperintah untuk beramal sesuai dengan sunnah Nabi. Apakah yang dimaksud dengan kalimat sesuai sunnah Nabi? Bagi umat yang tidak pernah berinteraksi langsung dengan Nabi, sama sekali. Apakah sama dengan sahabat yang berinteraksi langsung dengan Nabi? Sungguh tiada seorang pun dari kita pernah bertemu dengan Nabi. Jadi bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi? Belum pernah melihat Nabi, tapi kita beriman. Alhamdulillah Allah berikan nikmat iman kepada Nabi. Jadi dapat dipastikan bahwa yang dimaksud dengan sunnah, dengan sesuai sunnah Nabi bagi umat yang hidup saat ini adalah sesuai dengan pemahaman masing-masing terhadap sunnah Nabi. Sesuai dengan pemahaman sebetulnya. Tapi kalau ini jelas nih dalilnya, iya dalilnya jelas, sabda Rasul jelas. Tapi pemahaman saya dengan pemahaman Anda berbeda, sama-sama pemahaman terhadap hadis, terhadap sunnah. Ya, kayak tadi upamanya saya memahami apa yang dimaksud dengan man sanna fil islami sunnatan hasanatan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, kemudian ni'mal bid'atu hadhi, kan beda-beda cara memahami. Yang dipahaminya sama, sunnah Nabi, sunnah khulafa rasyidin, tetapi kesimpulan bisa berbeda. Yang penting perbedaan tersebut jangan sampai menentang akidah tauhid. Jangan sampai keluar dari kalimat la ilaha illallah. Dan jangan sampai menjadi permusuhan. Perbedaan itu realita. Realita membuktikan bahwa pemahaman umat terhadap sunnah Nabi itu sangat beragam. Keragaman pemahaman ini telah terjadi sejak zaman dahulu yang disebut generasi salaf, termasuk para sahabat Nabi. Salaf itu apa artinya? Salaf itu yang terdahulu. Yang belakangan disebut khalaf. Khalifah itu adalah yang melanjutkan. Jadi ada salaf, ada khalaf. Ada salafi, ada khalafi. Apa arti salafi? Tergantung mau dibatasi maknanya apa enggak. Apabila tidak dibatasi makna, maka semua bapak dan semua ibu yang hadir di sini salaf untuk para putranya dan cucunya. Tapi khalaf untuk orang tua kita. Kita adalah khalaf bagi orang tua kita dan salaf bagi anak kita. Salaf itu kan terdahulu, khalaf adalah belakangan. Jadi ikut salaf apabila dibatasi, salaf siapa? Salaf mana? Oh, salaf yang dijamin oleh Rasulullah. Benar. Itu salaful ummah, yaitu para sahabat. Kalau tabi'in, enggak. Tabi'in, enggak juga. Karena tabi'in banyak. Generasinya banyak. Berdasarkan hadis umpamanya menyatakan khairul qurun qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi aku. Itu bahasanya sebaik
generasi. Padahal dalam bahasa Arab generasi itu jilun, ajyal. Kalau qarni abad, 100 tahun. Jadi 100 tahun pertama lebih baik daripada 100 tahun kedua. Kedua lebih baik daripada 100 tahun ketiga. Tapi kadang-kadang dipahami, ini jamin dari Rasulullah, bahwa yang pertama adalah harus diikuti. Ma'ana ali wa ashabi. Rasul menegaskan qarni. Qarnun itu artinya 1 abad. Abad pertama, abad di mana Rasulullah hidup, itu qarni. Abad berikutnya itu sudah masuk kepada dinasti Abbasiyah. Sudah banyak masalah. Bahkan perang pun berlangsung. Dan hadis-hadis maudhu bermunculan pada abad kedua. Bahkan pada akhir abad pertama, hadis-hadis palsu bermunculan. Maka tidak bisa dikatakan kita harus mengikuti qarnul awal, qarnul tsani. Yang harus kita ikuti sesuai sabda Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Yang aku lakukan dan yang dilakukan sahabatku. Jadi kalau sahabat Nabi, itu yang betul-betul dijadikan pegangan oleh kita. Bagaimana cara memahami hadis Rasulullah. Antara lain masalah bid'ah tadi. Ternyata salaful ummah, bukan salafi lagi, salaful ummah. Salafnya seluruh umat siapa? Sahabat Nabi. Jadi kalau sekedar salaf, itu semua yang dulu salaf. Semua yang belakangan khalaf. Tapi kalau salaful ummah, salaf seluruh umat, ya sahabat Nabi. Itu yang dijamin oleh Rasulullah. Penting untuk kita ikuti. Bagaimana mereka memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena mereka adalah pelaku sejarah. Antara lain, yuk kita ikuti apa yang dimaksud dengan sabda Rasul, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah dolalah. Ikuti pemahaman sahabat. Antara lain Umar bin Khattab menyatakan ni'mal bid'atu hadhihi. Dan ungkapan Umar ni'matil bid'atu hadhihi, jangan nikmatu ya, ni'matil bid'atu hadhihi. Itu ternyata tidak dibantah oleh generasi salaful ummah. Diterima, artinya para sahabat memahami kalimat kullu bid'atin dolalah itu peringatan, waspada dengan hal-hal yang baru. Kalau kita tidak dekat dengan Allah, tidak taqarrub kepada Allah, membuat sesuatu yang baru bisa membahayakan. Apapun yang baru tanpa contoh tentunya kan merupakan inovasi baru, kreasi baru yang mungkin ada bahaya yang tidak terlihat. Walaupun ada manfaatnya, makanya harus waspada. Ya, nyuruh berhenti nanti. Belum ya. Kalau terbukti dalam kehidupan umat ini banyak keragaman dalam memahami sunnah, apakah ada yang salah? Tiada yang lebih paham terhadap sunnah Nabi melebihi para sahabat. Apabila terbukti pemahaman para sahabat pun ada yang berbeda, apakah dalam praktik ibadah mereka ada yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi? Mereka adalah pelaku sejarah dan umat pertama penerima sunnah Nabi. Mereka adalah generasi yang dibina dalam madrasah Rasulullah. Dan ternyata dalam hal tertentu di kalangan para sahabat pun ditemukan banyak perbedaan. Terutama tokoh sahabat yang sangat kita kenal. Dia adalah mertua Rasul, Abu Bakar dan Umar. Oh, banyak perbedaan antara Abu Bakar dengan Umar. Tapi perbedaan tersebut, apakah ada yang salah? Dan apa pelajaran yang penting bagi kita melihat perbedaan? Yang penting bagi kita bukan substansi yang bedanya, tapi bagaimana ketika mereka berbeda. Itu yang harus kita teladani. Bagaimana Abu Bakar dengan Umar berbeda? Yuk kita teladani. Dan Rasulullah SAW tidak menyuruh mereka harus sama.
Justru Rasulullah SAW merestui keahlian mereka berbeda. Sampai Rasulullah menegaskan, arhamu ummati li ummati Abu Bakrin wa asyaddum fi dinillah Umar wa asdaquhum hayaan Utsman bin Affan wa aqdahum Ali bin Abi Thalib wa aqrahum li kitabillah Ubay bin Ka'b wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal wa afraduhum Zaid bin Thabit wa inna likulli ummatin aminan wa aminu ummati Abu Ubaidah bin Jarrah. Apa makna hadis? Orang yang paling sayang kepada umatku dari kalangan umatku adalah Abu Bakar. Itu keahlian dia. Dan orang yang paling tegas dalam urusan agama adalah Umar. Dan orang yang paling berarti, paling mendalam rasa malunya adalah Utsman bin Affan. Paling jujur dalam rasa malu. Bukan malu-maluin. Tapi malu yang berarti. Itu Utsman bin Affan. Sampai malunya Utsman bin Affan itu dikabarkan hampir setiap habis wudu wajahnya itu pucat. Kenapa? Ketika membasahi wajah, malu betul dirasakan oleh Umar apa Utsman, malu sedang menghadap kepada Allah. Tuh banyak kewajiban yang belum dipenuhi, banyak perintah yang belum dilaksanakan, merasa malu. Banyak karunia yang belum disyukuri, merasa malu. Maka wudunya Utsman bin Affan itu betul-betul membersihkan hati, mensucikan jiwa, mencerdaskan pemikiran, mengarahkan perjalanan lebih jelas menuju masa depan. Itu wudu yang dialami oleh Utsman bin Affan sebagai praktek mencontoh Rasulullah SAW. Dan tentunya bagaimanapun hebatnya para sahabat, sebatas ikut Rasul. Tidak akan sampai persis seperti Rasul, apalagi melebihi Rasul. Lalu Ali siapa? Ali aqdahum. Ali paling tepat kalau dia mengambil keputusan menyelesaikan sengketa. Termasuk sengketa yang diputuskan dia, yang membuat dia mengalami kerugian. Ketika Ali melihat ada orang Yahudi memakai baju besi, ini baju besi saya ini, pantesan gak ada, aku hilang nih. Langsung Ali berkata, itu baju besi yang kau bawa itu milik aku. Akan kuangkat ke hakim. Enak aja kau bilang, ngaku-ngaku milik kamu. Ayo berangkat ke pengadilan. Sampai di pengadilan menetapkan, mana bukti kamu wahai Ali? Punya bukti enggak bahwa baju besi itu milik kamu? Ya aku enggak punya bukti. Kalau kamu wahai yang pakai, ya buktinya inilah yang saya pakai, ada di saya. Kata Ali, ya kamu menang, aku kalah. Setelahnya Ali berkata, kau menang karena punya bukti, dan aku kalah karena enggak punya bukti. Maka si Yahudi kaget. Oh, begini cara mengambil keputusan. Akhirnya kata si Yahudi, betul, ini punya kamu, ini aku kasihkan. Sampailah orang itu masuk Islam. Aqdahum, paling tepat ngambil keputusan berlandaskan fakta. Ya urusan dunia ada data. Istilah hakim sekarang ada 2 bukti kan gitu ya. Nah Ali seperti itu. Sedangkan Mu'adz bin Jabal dikenal sebagai orang yang paling ahli di bidang pengetahuan tentang mana halal mana haram. Selanjutnya Zaid bin Thabit paling ahli di bidang ilmu faraid. Ubay bin Ka'ab paling ahli di bidang membaca Al-Quran. Karena itu Umar bin Khattab mengangkat Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Setelahnya Rasulullah tiada, imam salat malam Ramadan. Lalu Rasul menegaskan setiap umat
ada pemegang rahasianya. Dan pemegang rahasia umatku Abu Ubaidah bin Jarrah. 8 orang disebut Rasulullah dengan keahlian masing-masing. Memberikan gambaran bahwa di dalam Islam sangat penting untuk berfikir ilmiah ya. Kalau kita mengkaji ilmu faraid, ada perbedaan pendapat antara Zaid bin Sabit dengan Ubay bin Ka'ab, mana yang harus diambil? Al-Quran Ubay, kalau faraid ya Zaid. Dilengkapi oleh dalil sekunder silahkan, tapi ada primer, ada sekundernya, ada itu dalam Islam. Masih terus? Atau sudah sekarang mah apa? Udah duha belum? Belum ya? Oh baik, masih kita lanjutkan. Di antara sahabat yang terdekat kepada Rasulullah adalah Abu Bakar dan Umar. Kedua sahabat ini telah tercatat dalam sejarah bahwa mereka sering berbeda pandangan. Namun demikian mereka berdua tetap menempati kedudukan sebagai sahabat yang paling dicintai Rasulullah, yang saling mendukung dalam programnya. Inilah hakikat sunnah Nabi yang mesti kita akui dan kita teladani. Jadi siapakah atau kelompok manakah yang saat ini termasuk para pengikut sunnah Nabi dalam arti yang sesungguhnya? Susah. Makanya kita berjuang sesuai pemahaman dan mohon kepada Allah agar Rasul mengakui kita sebagai umatnya. Memohon kepada Allah agar kita diberi nikmat bertemu dengan Rasul di akhirat. Oh, bahagia sekali. Kalau saat ini banyak orang yang bangga diri karena bertemu dengan orang yang dicintainya, yang dikaguminya, apalagi sampai berdialog, langsung dikeluarkan handphonenya untuk selfie. Bagaimana kalau kita bertemu dengan Rasul nanti di akhirat? Oh, beliau itu teladan bagi seluruh umat manusia. Teladan bagi orang miskin, beliau termiskin. Teladan bagi orang kaya, beliau terkaya. Bagaimana cara mengolah harta kekayaan? Memberikan keteladan bagi orang-orang yang kaya. Sekali berkurban 100 ekor unta. Kalau harga unta yang umum 4.000 real, berapa jam unta umumnya harga? Ya, saya beli dulu itu ya antara 3.000, 4.000 sampai 5.000 real. Sekarang mungkin ya 30 jutaan. Itu 1 ekor. Kalau 100 berarti 3 miliarnya. Nah, Rasulullah sekali berkurban 3 miliar. Kaya benar Rasulullah. Untuk umat beliau sangat kaya. Tapi untuk pribadi dan keluarga, pagi-pagi datang kepada salah satu rumah istrinya, ada yang bisa dimakan buat sarapan? Belum ada ya Rasulullah. Oh ya baik. Datang menuju istri yang kedua, ada yang bisa dimanfaatkan buat sarapan? Belum ada ya Rasulullah. Sampai beberapa rumah, ya udah aku saum. Subhanallah. Rasul pemimpin umat gak punya buat sarapan. Itulah buat pribadi, buat keluarga beliau miskin, tapi buat umat beliau kaya, memberikan keteladanan. Dan keteladanan beliau juga saat sakit. Beliau juga sakit. Bagaimana kita meneladani beliau saat sakit? Sekali waktu Aisyah megang kepala, ya Rasulullah wa ra'sa, aduh sakit sekali kepala. Rasul bersabda, bal ana wa ra'sa, sakitku lebih daripada yang kau derita. Rasul lebih sakit, tapi tidak mengeluh. Kemudian Rasulullah dicaci maki orang. Gimana kita meneladani Rasulullah saat kita dicaci maki orang? Bukan cuma dicaci maki, dilempari dengan batu sampai berlumuran darah. Di Taif beliau menghadap kepada Allah,
Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada kaumku yang mengejar-ngejar aku, yang melempari aku. Mereka melempari aku karena mereka bodoh, ya Allah. Mereka belum tahu. Indah sekali kalau ini kita miliki sikap seperti ini. Enggak marah gitu. Dan saya mendengar para penceramah, 5 menit kita marah, saraf kita itu terganggu sampai 6 jam katanya. Makanya orang yang cepat marah, ya mungkin sering terganggu fisiknya itu. Ya mungkin bahasa yang lain mah cepat tampil berubah fisiknya akibat banyak marah. Para pengikut sunnah Nabi adalah mereka yang senantiasa saling mendukung dalam amal islami dan saling mendoakan untuk kebaikan bersama. Meski berbeda dalam hal-hal tertentu, namun semua berjuang untuk tujuan yang sama, yaitu menegakkan kalimat tauhid. Berbeda aktivitas, anggap saja berbeda aktivitas lah, antara Masjid Baitul Mu'min, Masjid Baitul Ansor, Masjid Baitul Maqdis. Beda-beda aktivitasnya, itulah realita. Berbeda aktivitas punya tujuan yang sama. Dan perbedaan tersebut ada tingkat pribadi, tingkat kelompok kecil, tingkat kelompok besar. Kelompok besar umpamanya NU, Muhammadiyah, Persis, Salafi, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh. Perbedaannya banyak karena kelompok besar. Ya selama memang sama-sama punya tujuan mencari ridha Allah, bertauhid, salatnya sama, baca Qur'annya sama Qur'annya, walaupun memahami Qur'an berbeda, Qur'an yang dipahami sama. Memahami hadis berbeda, hadisnya sama. Insya Allah kita dipertemukan nanti di akhirat bersama-sama. Nanti di surga orang Persis menemukan ada orang NU di surga. Iya kan gitu. Nanti di surga orang NU bertemu dengan orang Muhammadiyah di surga. Ada juga orang Salafi, Hizbut Tahrir, ada di surga. Demikian pula orang yang di neraka, kamu juga masuk neraka ya. Begitulah sebetulnya surga dan neraka masalah gaib. Allah Subhanahu wa taala menanamkan ke dalam diri kita cinta surga dan takut neraka. Silakan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tidak akan tamat ini dibahas. Silakan dilanjutkan, dibaca di tempat masing-masing. Dan ini adalah selingan. Belum selesai ya pembahasan sunnah ini. Baru sampai sunnah Nabi, sunnah Nabi yang nantinya, nah ini yang tadi saya bahas. Belum, ini adalah belum sampai. Masih sunnah Nabi juga ini. Ada kullu bidatin hadis Ahmad. Kemudian ya, insyaallah kita akhiri dulu. Kita lanjutkan pada kesempatan lain. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika, min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi 'alaina musibati dunya. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami. Kami sangat takut tidak diakui sebagai umat Nabi. Kami sangat takut terancam dengan siksa-Mu. Jadikan ya Allah rasa takut ini sebagai benteng yang menjaga kami dari perbuatan yang tidak Engkau ridhai. Kini kami berada di rumah-Mu, masjid, tempat sujud, tempat rukuk padamu. Kehadiran kami di tempat ini sebagai upaya kami untuk menjadi ahli taat, walaupun kami masih jauh untuk mencapai tingkat ahli taat. Kami mohon Engkau terima ketaatan kami dan jadikan jalan menuju surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Rabbana, kami yakin semua peristiwa tidak akan terjadi tanpa izin Engkau. Berikan kepada kami kemampuan menghadapi semua peristiwa sebagai jalan menuju ridha-Mu.
jalan untuk lebih tunduk taat padamu ya Allah. Bimbinglah kami agar kami mampu memanfaatkan semua kenikmatan demi kepentingan ibadah padamu. Dan lindungi kami dari hal-hal yang membahayakan kami, membahayakan keluarga kami, membahayakan umat di sekitar kami. Rabbana ya Tuhan kami, jadikan negeri ini negeri ahli tauhid, negeri ahli ibadah. Jangan Engkau biarkan negeri ini dipimpin kecuali oleh orang yang Engkau berikan padanya bimbingan, taufik, hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.